Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG menguat 0,7% di level 8.948 meskipun tadi sempat merah. Dan hari ini asing juga mencatatkan net buy, untuk market reguler net buy 1,4 triliun, sedangkan di all market mencapai 1,9 triliun rupiah. Nah, jadi hari ini kurs rupiah dan mata uang Asia lainnya kompak melemah terhadap US dollar karena memang USD-nya yang menguat. Dan kita pun melihat bahwa kondisi geopolitik global semakin memanas di mana adanya rancangan undang-undang yang diajukan terhadap Denmark untuk mencaplok Greenland sebagai negara bagian Amerika Serikat ini sedang diusahakan, sedang dinegosiasikan oleh pihak Presiden Donald Trump. Meskipun sebenarnya ada beberapa anggota parlemen yang tidak setuju dengan hal ini dan bahkan mereka membuat rancangan undang-undang tandingan ya guys ya. Tapi nanti kita akan lihat apakah untuk pengambil alihan Greenland ini akan berjalan secara negosiasi atau Denmark tetap menolak. Dan tentunya agenda Presiden Trump untuk mengambil alih Greenland akan dilakukan secara paksa dan mungkin akan membuahkan ancaman perang. Nah, ini yang sebenarnya akan menjadi sangat serius. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana tanggapan dan juga reaksi dari negara-negara Eropa ya yang tergabung dalam NATO termasuk Denmark itu sendiri. Apakah mereka akan benar-benar menjadikan Rusia sebagai their allies atau sekutunya atau mereka hanya diam saja gitu ya, tetap menyerahkan keputusan terhadap Denmark itu sendiri. Dan nanti kita juga lihat ya, kalau misalkan Rusia dan China ini mereka jadikan sekutu ya oleh negara Eropa tersebut, dan apa yang akan mereka lakukan gitu ya setelah mereka ibaratnya mengadu lah kepada negara-negara di BRICS seperti itu guys. Nah, ini tentunya kita sih berharapnya cepat selesai ya. Di sisi lain ada juga yang lebih menghebohkan dan cukup mengkhawatirkan, yaitu negara Iran guys, di mana ekonominya sedang hancur juga karena banyak sekali tekanan ya dari pihak Amerika Serikat. Dan di sisi lain ternyata per hari ini mata uang dari negara Iran ya itu juga hancur banget ya guys ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, untuk satu rial Iran itu sudah dibulatkan menjadi 0,00 sekian ya guys ya. Tapi masih ada angkanya guys. Ini kan 0,0024 ya. Nah, ini guys yang kecil ya. Nah, ini sudah menjadi 0,00,10 ya guys ya. Nolnya sudah sangat banyak ya. Jadi dibulatkan gitu ya menjadi 0,00 USD per satu rial Iran. Nah, ini tentunya menjadikan mata uang rial ini sangat tertekan, ekonominya juga tertekan sekali ya guys ya. Dan 1.100.000 rial itu sama dengan 1 dolar Amerika Serikat, dan tentunya itu sangat membuat Iran terpukul. Dan teman-teman bayangkan ya, menjadi rakyat Iran pastinya akan sangat tertekan guys dari sisi ekonomi. Maka dari itu demo besar-besaran sedang terjadi di Iran dan sampai sekarang itu sedang dipantau ya oleh Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini sebenarnya ingin Iran ini menjadi negara republik kembali gitu guys. Oke guys, kita akan coba lihat ya bagaimana kondisi saham Big Banks hari ini dikala adanya pelemahan dari sisi kurs rupiah. Tapi sebenarnya yang menyebabkan mata uang Asia termasuk rupiah itu melemah ya karena kurs dolarnya yang menguat gitu guys. So, kita lihat untuk BBRI. Sebenarnya jika dilihat ya dari sisi Indonesia itu sendiri, kita juga sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah kita itu akan mengajukan kembali utangnya ya sebesar 800 triliun lebih untuk defisit anggaran, untuk menutup defisit anggaran. Tentu saja ini cukup mengkhawatirkan ya karena utang Indonesia jelas akan semakin bertambah. So, tentunya di masa depan akan cukup berdampak untuk market kita juga, tapi ya mungkin akan terjadi secara perlahan. Jadi masih kita kita masih bisa berharap untuk saham-saham finance di Indonesia ini bisa naik dulu lah agar kita bisa take profit, dan mungkin kita akan
lebih prioritaskan di saham-saham komoditas. Untuk BBRI sendiri ada kenaikan 0,5% di 3.720 dan hari ini kita lihat tanggal 13 cukup netral. Kita lihat ada KZYU yang masuk hari ini sedangkan BKRX-nya jualan dan beberapa asing lainnya juga menjual. Dan ada beberapa retail yang kembali masuk, retailnya cukup terpisah ya. Ada yang masuk dan ada yang jualan juga nih untuk BBRI karena mungkin mengingat hari ini ada sedikit kenaikan. Ya, seperti itulah guys ya untuk di big banks, retailnya kalau misalkan dia ragu gitu ya untuk masuk, biasanya dia keluar lagi meskipun tipis kenaikannya. Kemarin net buy-nya sudah sangat oke, tapi hari ini ada net sell, meskipun memang net sell-nya di bawah angka akumulasi kemarin. Net sell hari ini hanya di 92 miliar saja. Masih dalam kategori yang sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk BBRI. Jadi teman-teman yang sudah averaging down kemarin di level support yang kita buat ya, yang kita perlihatkan ke teman-teman, Kak, sempat turun juga nih di bawah level support. Nah, berarti di sanalah harga yang lebih murah gitu, guys. Jadi bisa beberapa kali pembelian untuk di level sedikit di bawah supportnya. Jadi untuk BBRI, semoga nanti menjelang dividen harga sahamnya bisa naik dan sell in Mei kita sudah bisa mengamankan modal. Nanti setelah sell in Mei di Juni-Juli kita bisa masuk lagi. Ini untuk yang swing, tapi untuk yang hold jangka panjang silahkan lanjut hold. Oke guys, hari ini kita melihat cukup positif itu di BBNI karena BBNI-nya naik 2,8%, close di Rp4.340 per saham. Hari ini kenaikannya dibarengi dengan akumulasi yang bagus, terutama dari BB, ZPRX, dan juga BK. Wah, sepertinya ada net buy guys ya. Kita cek untuk BBNI. Ternyata hari ini ada net buy di 161 miliar dari investor asing. Cukup menarik karena kemarin juga ternyata BBNI-nya di net buy asing. So, semoga minggu ini akan ada akumulasi beruntun terhadap big banks, termasuk juga BBNI, yang mana kita sudah jelaskan ke teman-teman bahwa setidaknya kalau misal teman-teman nyangkut ya di big banks masih bisa averaging down di level support, kemarin di sekitar MA 150 gitu ya, sedikit lebih rendah dibandingkan support MA 150-nya, yaitu sempat ke 4.100-an guys. Jadi 4.190 sampai di 4.200 ini bisa teman-teman manfaatkan ya untuk averaging down. Dan ketika naik seperti ini, seharusnya teman-teman sudah stop gitu ya. Stop dulu guys pembeliannya. Karena ya naik gitu. Nanti kalau turun lagi sideways kembali ya, turun kembali seperti di tanggal 2 Januari, nah teman-teman bisa kembali masuk. Jadi untuk BBNI hari ini kita lihat retailnya juga banyak yang jual ya, seperti yang tadi kita ungkap ke teman-teman. Biasanya kalau ada kenaikan akan ada retail-retail yang jual juga guys, karena mungkin mereka nggak tahan gitu ya dengan sideways-nya saham big banks. Untuk Bank Mandiri hari ini ada kenaikan 1%-an di 4.820. Apakah sudah benar-benar oversold? Kita lihat hari ini cukup netral. Ada KZ, CCLG yang masuk, AK juga masuk, dan beberapa retail juga masih akumulasi. Nah, nanti kalau misalkan angkanya mulai naik nih, misal naik 2%, 3%, retailnya pasti akan berada di kanan guys ya. Dia akan aji mumpung dan jualan kembali. Dan kita sih berharap ketika retail jualan, asingnya nampung terus. Jadi untuk teman-teman yang hold jangka panjang, tentunya akan mendapatkan profit yang lebih besar. Oke guys, kita cek Bank Mandiri hari ini ya. Untuk Bank Mandiri hari ini ada net sell di 16,5 miliar, angkanya kecil untuk net sell hari ini, tapi di minggu kemarin memang net sell-nya cukup besar guys. Jadi semoga ini benar-benar oversold dan nanti akan berbalik akumulasi guys, karena tanda-tandanya sudah terlihat nih, di mana net sell-nya sudah semakin menurun alias menipis. Stokastik juga oversold ya, seperti yang tadi kita bilang. Jadi untuk Bank Mandiri sudah lumayan menarik untuk teman-teman yang mungkin ingin mengkoleksi. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk BBCA masih sideways, naik tipis 0,6% ya. Setelah kemarin juga koreksi tipis, close di 8.075, hari ini kita lihat masih ada distribusi, terutama dari ZPRX dan AG. Tapi beberapa asing lainnya ada yang akumulasi. Ada SQ dari domestik, lalu ada AK, YUBK dari asing. Coba kita lihat untuk BBCA. Hari ini sebenarnya IHSG kita kan sempat turun ya, tapi dia langsung naik ya di closing market dan itu hal yang bagus dibarengi dengan net buy itu juga bagus.
hari ini apa ya, tidak ada pemberat yang signifikan dari saham-saham Konglo untuk IHSG. Nah, itu yang menyebabkan hari ini IHSG kita tidak terpuruk lama gitu ya. Jadi dia bisa langsung naik lagi dan closing hijau. Nah, untuk BBCA hari ini meskipun naik ternyata masih ada net sell dan kita lihat net sell-nya juga semakin menipis ya, hanya di 98 miliar saja. Kemarin itu mencapai 279 miliar. Jadi kemarin masih besar, hari ini mulai menipis dan kita lihat stokastik masih berada di tengah guys, belum menuju oversold ya. Semoga benar-benar oversold lah agar nanti BBCA juga bisa rebound kembali. Kita coba lihat ya, hari ini untuk harga komoditas di mana aluminium yang membuat saham-saham Boy Thohir itu digoreng hari ini. Karena kemarin mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi untuk closing hari ini ternyata ada normal correction 0,4% untuk aluminium. Kita cek juga harga nikel guys. Untuk nikel koreksi tipis 1,6% di 17.000 di 17.779 USD per ton maksud saya. Jadi untuk nikel sedikit terkoreksi, untuk aluminium juga sama ya, normal correction. Kita coba lihat untuk emas. Waduh guys, tadi sih emasnya normal correction ya. Tapi ternyata mulai naik kembali 0,3% di level 4.613 USD per troy ounce. Untuk minyak mentah crude oil WTI dan Brent oil masing-masing naik 1,4%. Harga gas alam naik ya, lalu kita lihat harga perak dan tembaga juga naik ya. 2,8% untuk perak dan tembaga 0,3%. Lalu batu bara koreksi tipis 0,19% dan harga baja naik 0,03%. Oke guys, harga emas ternyata naik ya. Kemungkinan akan ada info baru. Saya setiap hari dapat info terbaru guys terkait dengan kondisi geopolitik. Wah, itu sebenarnya sangat seru ya. Tapi di sisi lain memang cukup apa ya? Cukup menakutkan juga sebenarnya. Karena bisa memicu World War III ya. Bisa memicu World War III, bisa memicu Perang Dunia Ketiga juga nih. Jadi di sisi lain memang seru juga ya, kita dapat update terus terkait dengan kondisi geopolitik, makroekonomi, tapi di sisi lain cukup menegangkan. Dan yang hari ini terkoreksi. Sebelum kita bahas yang uptrend ya, kita lihat dulu yang turun terkoreksi sesuai dengan prediksi kita kemarin. Di mana buminya koreksi 6,8% di 406, tapi koreksinya ini karena sesuai dengan target kita, jadi cukup menarik guys. Coba kita lihat ya, hari ini meskipun ada distribusi dari YU ya, tapi beberapa asingnya ada yang masuk juga. Jadi langsung saja kita lihat untuk bumi. Untuk bumi, teman-teman lihat, kemarin itu net sell-nya di 400M, 500M, hari ini hanya 28,9M. Net sell-nya menipis. Artinya apa guys? Artinya ada potensi pembalikan dari dari distribusi maksud saya ke akumulasi. Ini berpotensi bounce back ya dari average yang kemarin kita bahas di 400-an. Hari ini closing juga guys di 406. Jadi ya semoga ada tanda-tanda pembalikan lah ya. Jadi nanti uptrendnya bumi ini akan lebih kuat lagi. So cukup menarik untuk dipantau besok. Selain dari hal-hal yang tadi kita bahas, Jerome Powell ya, Chairman of the Fed juga ternyata sedang diselidiki ya oleh Presiden Trump. Beliau katanya akan dipidanakan guys karena tidak menuruti kemauan Presiden Trump untuk sesegera mungkin memangkas suku bunga. Nah ini juga seru ya guys ya, karena di sisi lain Presiden Trump sudah menginginkan sekali untuk pangkas suku bunga, tapi di sisi lain Jerome Powell juga masih cukup berhati-hati. Dia pangkas suku bunga tapi sangat pelan sekali ya guys ya. Nah ini juga ketegangan dia di sisi makroekonomi. Tapi kemungkinan besar akan pangkas suku bunga. Menurut saya 80% mungkin ya, pemangkasan suku bunga The Fed akan terjadi. Untuk BRMS hari ini juga koreksi 5,16% di 1195, ada normal distribusi dari CCSSBK. Coba kita lihat seberapa besar hari ini asing jualan. Apakah tipis atau dia besar? Ternyata menipis juga guys ya, sangat tipis bahkan di 29,5M. Bahkan kemarin itu net buy-nya 105 miliar. Jadi untuk BRMS
Juga kita harapkan akan ada bounce back. Tapi kalau misalkan lanjut turun, teman-teman bisa pantau di 1100-an. Kita lanjut ke Dewa. Nah, Dewa ini kita sih melihatnya ada resist become support di 620 ya untuk Dewa. 620 ini menjadi support terdekat untuk Dewa. Dan jika dilihat harga sekarang di 710 dengan koreksi 10,13%, kita coba cek hari ini distribusinya lumayan cukup besar dari YU, YPAK, tapi kita penasaran dengan asingnya, guys. Asingnya malah net buy ya, 40,2 miliar. Jadi masih ada peluang untuk Dewa bisa bounce back. Ya mirip-mirip lah pergerakannya dengan BRMS dan Bumi tadi. Oke guys, jadi yang hari ini sangat menguntungkan dan sangat bagus sekali adalah kenaikan dari saham-saham Pak Garibaldi Thohir atau Boy Thohir. Salah satunya ada Adro, di mana Adro naik 6,5% di Rp2.290 per sahamnya. Apakah ini kebangkitan Adro kembali, guys? Ya, siapa yang tahu Adro akan kembali meluncur. Mungkin akan naik lagi ke 4.000 bisa saja, guys ya. Kita sih berharapnya seperti itu. Apalagi holder-holdernya juga banyak sekali nih. Adro ada akumulasi yang besar dari LG, AK, EPKK. Nah, biasanya LG juga ada campur tangan dari pengendali ya, guys ya. Biasanya menggunakan LG juga. Nah, kemarin itu net buy asing mencapai 129 miliar, tapi hari ini net buy-nya menurun hanya 67 miliar saja. Tapi semoga akumulasinya berlanjut, karena jika itu terjadi, harga Adro berpotensi lanjut naik. Oke guys, untuk MBMA, kita lihat hari ini juga naiknya sangat tinggi, 19,2% di Rp775 per saham. Nah, kalau ini pure dinaikkan oleh asing. Ada AK, BK, SSZP ya guys ya. Untuk MBMA, katalisnya adalah harga nikel yang sedang bagus. Sebenarnya untuk saham-saham yang sudah naik seperti ini, kalau misal teman-teman mau tambah muatan sebenarnya masih boleh. Tapi untuk trend following, ya tetap akan high risk ya, karena nantinya mungkin akan ada higher low baru. Nanti teman-teman kalau belinya ketinggian harus averaging down dan pasti akan floating loss. Ya berarti kan PR ya untuk di averaging down lagi. Untuk MBMA hari ini net buy-nya sangat besar, mencapai 197 miliar. Siapa sangka ya MBMA akan diborong asing setinggi ini sampai harganya naik 19,2%, guys. Karena memang akumulasi asing itu sudah rutin terjadi, tapi tentunya kita tidak expect akan ada akumulasi sebesar ini di MBMA. Next ada Saratoga yang juga ikut terdampak ya. Ikut terdampak dari kenaikan saham-saham Boy Thohir, di mana Saratoga juga ada investasi di sana. Untuk Saratoga sendiri naik 16% di level Rp1.885 per saham. Nah, ini juga ada campur tangan asing di mana akumulasi besarnya dari BBA, ZTP, dan AI, dan AKBK juga masuk. Jadi kita cek untuk Saratoga. Hari ini net buy di 31,2 miliar. 31 miliar saja untuk Saratoga bisa menaikkan 16% ya guys ya. Apalagi jika lanjut diakumulasi. Wah, Saratoga saya rasa bisa lanjut uptrend. Tapi juga harus berhati-hati untuk trend following. Kalau misal ada area higher low baru, ya teman-teman pasti akan dibawa turun dulu gitu ya. Untuk MDKA lanjut naik. Nah, kita sebenarnya sempat bahas untuk potensial risk and reward MDKA. Waktu itu kita targeting di 12% untuk potensi rewardnya, untuk stop loss-nya di 3,9% ya, di bawah 4%. Tapi itu pun jika di bawah support berarti kan di 4%-an. Jadi untuk MDKA sendiri kita lihat sudah melampaui ya resisten sebelumnya yang kita canangkan untuk MDKA. Dengan kenaikan hari ini tambah 7,9% di 3.120, semakin melesat. MDKA akumulasinya bagus, meskipun top buyer ada XL ya, tapi ada ZPBKAK juga yang masuk, guys. Coba kita cek untuk akumulasi asing di MDKA. Apakah besar atau tidak? Ternyata besarnya itu kemarin ya, 104 miliar. Hari ini hanya 30,5 miliar saja. It's okay. Semoga lanjut diakumulasi dan teman-teman bisa cuan lebih besar lagi. Kita juga akan lihat ya bagaimana perkembangan dari saham ESA yang memang cenderung sideways lebih lama. Tapi akumulasi asing terlihat sejak di tanggal 5 Januari, meskipun kenaikannya tipis-tipis ya, hanya mungkin
0-3%, lalu dia bahkan ada normal correction lagi, sideways kembali, dan hari ini berhasil breakout di atas MA50 dengan kenaikan 7,2%. Close di Rp670 per saham, hari ini ada akumulasi juga dari investor asing dan beberapa investor domestik seperti SS, CC, PD, AK, dan juga TP. Kita cek untuk ESA, guys. Untuk ESA, teman-teman perhatikan akumulasi asingnya sudah terlihat bagus sejak di tanggal 5 Januari. Dan meskipun ya sempat ada normal correction tadi, tapi akumulasinya terus berlanjut. Sehingga hari ini net buy di 10 miliaran untuk ESA dengan kenaikan 7,19%. Kita coba lihat ya, untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ternyata ada Inco, lalu ada Astra International, MBMA, BBNI, lalu ada Antam, PTRO, Telkom, BRPT, lalu ada Adro, INRG, TINS, JPFA, CDIA, lalu ada saham Dewa, ITMA, SRTG, MDKA, Medco, dan juga Brand. Sedangkan saham-saham yang hari ini paling banyak didistribusi asing, ternyata ada HRTA ya. Nah, ini menjelaskan juga kenapa hari ini HRTA-nya koreksi 6,8% karena asingnya ada take profit 113 miliar. Lalu ada BBCA, BBRI, IMPC, BKSL, INET, EXCL, BRMS, Bumi, Indi, Bank Mandiri, Trin, lalu ada CBDK, Sini, ada Pewon juga, CYBR, PBSA, IRSX, dan FIFA. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.